Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Gibran dari 11 MIPA 4 ingin mempresentasikan PowerPoint saya. Judul dari presentasinya adalah Perjuangan Kemerdekaan. Yang pertama ada penjelasan, pendatangan sekutu, perlawanan daerah, agresi militer Belanda, dan perjuangan diplomasi. Penjelasan. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia tersebar ke seluruh penjuru dunia, muncul berbagai respon dari negara-negara internasional. Belanda merespon hal tersebut dengan datang kembali ke Indonesia untuk merebut kekuasaan dari pemerintah Indonesia pimpinan Soekarno-Hatta. Belanda datang ke Indonesia dengan menumpang kapal tentara sekutu atau AFNAI yang sedang bertugas untuk melucuti dan memulangkan tentara Jepang di Indonesia. Kedatangan sekutu dan Nica. Pasukan sekutu yang bertugas menangani Indonesia bernama Allied Forces Netherlands East Indies atau AFNAI. Pasukan yang mayoritas merupakan serdadu Inggris itu dipimpin oleh Letnan Jenderal Sir Philip Christison. Sekutu-sekutu tersebut mempunyai tugas sebagai berikut, yaitu mengurus penyerahan pelucutan dan pemulangan tentara Jepang, membebaskan tawanan perang atau Relief of Allied Prisoners and War Internees atau RAPWI, memulihkan keamanan dan ketertiban, mencari dan mengadili para penjahat perang. Perlawanan di beberapa daerah. Pada 15 September 1945, pasukan Belanda tiba di Jakarta dan berupaya untuk menaklukkan beberapa wilayah Indonesia. Rakyat Indonesia merespon kedatangan Belanda dengan melakukan perlawanan beberapa daerah, diantaranya pertempuran 10 November di Surabaya. Pertempuran di Surabaya dilatar belakangi oleh kedatangan pasukan sekutu yang tergabung dalam Nica pada 25 Oktober 1945 atau 2 bulan setelah proklamasi kemerdekaan. Pertempuran di Surabaya dipicu oleh insiden perobekan bendera di Hotel Yamato dan tewasnya Malabi atau perwira Inggris. Agresi militer Belanda 1. Agresi militer Belanda 1 atau yang disebut oleh pihak Belanda sebagai aksi polisinil terjadi karena perbedaan interpretasi terhadap isi perjanjian Linggarjati. Agresi militer Belanda 1 tersebut mengundang reaksi keras dari luar negeri. Pemerintah Hindia dan Australia mengajukan resolusi kepada Dewan Keamanan PBB Amerika Serikat mengimbau agar pihak Belanda dan Republik Indonesia menghentikan tembak-tembakan. Akhirnya Belanda menghentikan agresinya pada tanggal 3 Agustus 1947. Agresi militer Belanda 2. Belanda kembali melanggar perjanjian damai Renville dan melancarkan agresi militer Belanda 2 pada 19 Desember 1948. Agresi militer Belanda 2 bahkan menyebabkan korban jiwa yang masif bagi Indonesia. Adapun tujuan dari agresi militer Belanda 2 diantaranya menghancurkan status Republik Indonesia sebagai kesatuan negara, menguasai ibu kota yang sementara Indonesia yang saat itu berada di Jakarta, menangkap pemimpin pemerintah Indonesia. Perjuangan diplomasi. Beberapa perjuangan melalui diplomasi antara lain: 1. Perjanjian Linggarjati, 2. Perjanjian Renville. Perjanjian Linggarjati ini dilaksanakan di Dasar Linggarjati perbatasan antara Cirebon dan Kuningan pada tanggal 11 November 1946. Di Indonesia diwakili Sultan Syahrir Aka, Geni Susanto Tio Projo, dan Muhammad Rum. Hasil perjanjian ini antara lain: Belanda mengakui secara de facto wilayah Jawa, Sumatera, dan Madura. RI dan Belanda membentuk Republik Indonesia Serikat atau RIS. RI dan Belanda membentuk Uni Indonesia Belanda, Ratu Belanda sebagai ketuanya. Perjanjian Renville. Perjanjian ini dilaksanakan pada tanggal 8 Desember 1947, 17 Januari 1948. Perjanjian ini dilakukan di atas kapal perang Angkatan Laut Amerika Serikat bernama USS Renville. Saat itu Indonesia diwakili oleh Amir Syarifuddin dan Belanda diwakili Abdullah Qadir Widjojo Atmojo. Hasil dari perundingan ini adalah menghentikan tembak-menembak. Daerah-daerah di belakang garis Van Mook harus dikosongkan dari tentara Indonesia. Belanda bebas membentuk negara federal di daerah yang diduduki melalui jejak pendapat lebih dahulu. Akan dibentuk Uni Indonesia Belanda. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.